Hai semuanya. Jadi kembali lagi dengan kita di Potski, yaitu podcast Nongki. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Kenalan dulu gak sih? Coba dari yang kanan. Kenalkan, nama gua Mandala. Hai, aku Alta. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Kita akan membahas korupsi yang sedang marak di Indonesia. Ya, mungkin kalian sudah lihat di berita-berita atau di TV. Apa ya? Mungkin kalian sudah muak, bosan, kerang juga. Iya. Kita lagi marak-marak di Indonesia atas korupsi. Nah, tapi awal-awal nih ya, aku mau dengar pendapat dulu nih dari mereka berdua. Menurut kalian tuh korupsi itu apa sih? Dimulai dari siapa dulu nih? Mau ngasih kamu? Coba kamu dulu. Nah, Oke. Apa ya? korupsi itu kayak penggelapan suatu dana atau barang yang tidak pasti itu nominalnya. Kayak balapan dana gitu ya misalnya. Dana sosial itu Iya. diambil. Ya, pungli itu. Nah, pungli. Pak, menurut apa gimana? Menurutku ya kayak untuk perbuatan yang ketidakjujuran yang dilakukan seseorang ya, terutama pemerintah zaman sekarang. Ya. Pejabat berarti ya? Ya. Mereka ambil keuntungan untuk mereka sendiri atau kelompok tertentu ya, sampai di pejabat. Ya, jadi dia menyalahgunakan wewenang buat ngambil keuntungan buat pribadinya sendiri. Oke. Terus contoh-contoh korupsi itu kan yang lagi marak-maraknya sekarang tuh kayak korupsi pengoplosan Pertamax tuh ya. Nah, itu kan termasuk penggelapan dana. Selain itu kalian tahu apa lagi sih contohnya? Kayak misal yang di sekolah itu kayak kita butuh nilai bagus, kita pakai uang nilainya itu. Yang nyogok gurunya. Ya, biasanya itu kasih bingkisan atau hadiah ke gurunya. Terus dengan ini, nanti nilai ini diamanin ya, dibagusin ya, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu, semacam itu. Terus, Iya, yang zakat itu zakatnya dikurangin. oh ada 3 zakat. kilo, jadi dikurangin. Oh, ini ya. Yang mana tuh? Zakat kalau beras itu 3 kilo. Iya. Kurangnya ternyata 8, 1 kilo dikasih uang ke. Iya, cuma baru. Wah itu kacau sih. Iya. Itu nggak boleh ya. Gak boleh Itu banget. perbuatan tercela banget. Iya. Terus Apalagi ini hari puasa. Iya. Jadi nggak boleh. Benar. kan kita Yang pas besar. ya melakukan hal yang berkah. Ya, benar kan? Benar. Ya. Wah, sholat, Iya. haji. Terus, Terus, nah, ini kita bertanya-tanya nih. Korupsi itu mulai dari zaman kapan sih? Apakah dari zaman Orde Baru, reformasi atau dalam itu, atau bahkan dari zaman kolonial Belanda? Nah, lo tahu nggak sih? asal muasalnya apakah dari zaman Buddha, zaman Kalau setahu ya, korupsi udah ada dari sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang gitu ya. Sekarang ya? Sekarang kan. Masuk Orde Baru tuh juga semakin meningkat, semakin berkembang pesat kan malahan. Jadinya mencontoh sampai sekarang. Kalau aku nggak salah ya, itu yang dari zaman kolonial Belanda itu kasusnya tentang yang dia ngasih itu namanya gaji. Gaji ya, sumpah. Ya itu kan dikasih ke bangsawan atau yang Ya kalau bangsawan itu lebih Kak, dia itu yang memerintah itu loh. ya yang merintah. Tapi itu kan nggak nyampe ke kita sendiri karena dikorupsi sama bangsawan itu sendiri. Selama ini kita kan selalu mengira wah Belanda ini korupsi terus di negara kita. Padahal sebenarnya negara kita sendiri yang korupsi. Mulai dari orang kita sendiri. Kalau nggak salah ya. Sama juga waktu VOC ya, VOC itu adalah perusahaan Belanda. Waktu itu sebenarnya Belanda itu bukan jajah kita, tapi perusahaannya. Perusahaan namanya VOC. VOC itu sebenarnya bukan kayak negara, bukan. Dia punya Belanda tapi dia beda. VOC itu datang ke Indonesia karena Dharma Rempah. Nah, dia datang ke Indonesia mengambil Dharma Rempah, terus dia mengajukan ke pemerintah Belanda untuk diberikan keistimewaan.
keistimewaan itu berupa VOC itu kayak diberi tentara, memiliki gubernur di Indonesia yang dulu itu namanya masih Nusantara ya, nggak salah. Gubernur dan banyak sekali membangun benteng. Jadi VOC itu dulu itu udah kayak negara, bukan Belanda ya tadi ya, kayak negaranya sendiri itu loh. Nah, banyak pribumi itu ingin masuk ke VOC. VOC itu perdagangan ya, perdagangan untuk lebih menangkap jabatan yang lebih bagus lah. Nah, dengan cara itu para pribumi atau masyarakat kita itu menyuap para petinggi VOC untuk melakukan hal yang mereka inginkan, jabatan. Ya tadi itu maksudnya bangsawan itu VOC memberikan mereka upah ke bangsawan dulu, disuruh kerja, murel, ya ternyata bangsawan ini kayak ambil untung. Jadi kesannya para pekerja ini tak dikasih uang ya. Ya jadi gajinya itu nggak kesalur ke kita. Ya tak kesalur. Jadi dia kesannya dulu itu dulu itu Belanda atau VOC itu kerja. Iya. Sebenarnya mereka masih memanusiakan lah. Benar. Nah, dari cerita yang diceritain sama Kak Arya ini kan tentang VOC. Nah, itu termasuk contoh tentang penggelapan dana. Ya, penggelapan. Ya. Nah, terus kalian ada nggak sih cerita tentang kesadaran kalian tentang korupsi lah? Korupsi kecil kan bisa pungli, atau enggak? Iya, penggelapan dana kayak tadi. Ada kisahnya nggak? Aku ada. Ya ada. Jadi dulu itu waktu SD kelas 6 itu kayak banyak banget tuh yang pengen sekolah kayak benar-benar rebut banget di sekolah, anggap aja sekolah A ya. Nah, semua tuh hampir sekelas tuh pengen banget ke sekolah itu. Tapi di situ tuh kayak sistem buat masuknya itu kayak dites gitu dan banyak banget tesnya. Kayak tes Al-Qur'an, yang lain-lain kayak olimpiade gitu. Nah, aku tuh masuknya tes Al-Qur'an. Nah, di situ tuh aku udah pede banget aku bisa masuk situ. Nah, tapi ternyata waktu pengumuman tuh ternyata nggak masuk. Nah, sayang banget nih. Setelah aku dengar tuh temanku ada yang masuk, aku tuh kayak kaget. Kayak kenapa dia bisa masuk? Karena aku lihat tuh kayak dia kurang sih. Oh, dia nggak seberapa jago gitu. Iya. Tapi masuk. Iya. Terus ternyata tuh kayak di situ tuh ternyata pemilihannya tuh bukan dari tesnya itu sih. Kayaknya dari apa sih kayak apa? Tuh, Penampilan. Ya, penampilan fisik gitu. Ya, gitu lah pokoknya. Finansial kan itu. Nah, tapi aku tuh juga lihat penampilan fisiknya si temanku ini juga menurutku ya seperti yang kita tahu. Iya, dari itu. Tapi ternyata dia tetap masuk. Kayak dari cerita-cerita gitu, ternyata dia melakukan penyogokan di guru sekolah itu. Jadinya dia tetap masuk. Jadi dia nuak tuh ya ke gurunya Iya. biar dia masuk ke sekolah itu. Betul sekali. Oh, aku juga ini ada cerita sih dari teman-temanku dulu. Katanya tuh dia tuh mau masuk SMA. Jadi dia gagal masuk SMA si A. Ya, kita sebut si A ya. Iya. Sama kayak tadi. SMA si A. Nah, ternyata dia tuh gak bisa masuk. Terus dia dengar dari temannya lagi itu bahwa ada temannya itu awalnya itu nggak berhasil, nilainya itu nggak cukup. Nah, dengan cara apapun ya biar masuk ke SMA A ini ngotot ya, dari keluarganya itu nyogok sekitar 150 nggak salah, 150 juta karena ini SMA-nya favorit nih. Oh, negeri berarti. Ya negeri Negeri. loh ya, negeri. Iya. Gila sih. Mengapa 150 juta untuk masuk itu masuk juga kelas unggulan. Oh, kelas unggulan. Jadi itu. Nah, Panas lah. jadi ke kepala sekolah. Kepala sekolah akhirnya dia masuk tapi meskipun nilainya ya tak cukup, tapi ya dipapasin aja, dimasukin aja. Nah, dia pintar ya enggak gitu. Tapi dia tetap masuk action. Masuk Pak. Soalnya sampai enggak ya 150 juta. Sama 150 juta bagi kita mending apa ya? Buat makan.
Ya mending ya buat makan. Kita bisa beli motor. Swasta ya beli Iya, motor. HP iPhone dapat 5 ya. Oh, iya, ini kata anak gaul ya. Bisa beli HP iPhone dapat 5. Tapi mulai dari hal ini kan kita kan paham ya, kalau korupsi itu malah terjadi di kalangan pemerintah. Jangan di Iya. kalangan itu juga masuk. Bahkan sekolah negeri yang katanya gratis, ya enggak, emang seharusnya gratis sih. Iya. Dari undang-undang gratis negeri itu gratis, tapi ternyata kayak oknum yang ya itu nyogok, oh ya udah lah, masuk kamu susah. Misalnya yang begitu ketat. Tapi sebenarnya itu ya, korupsi itu sudah ada dari zaman batu. Nah, batu. Batu. Ya ada. Gimana dulu yang Kan, karena dulu itu kan siapa yang kuat dia yang berkuasa. Oh, masih nandingin kekuatan ya. Iya. Kalau sekarang kan uang, kalau dulu Nah. masih kekuatan. Ya, kalau dulu itu kan perburuan daging itu sangat berharga buat makan. Nah itu siapa yang kuat itu pasti dapat jatahnya yang paling banyak. Dan yang nggak kuat itu pasti dapat jatah yang paling kecil, bahkan nggak dapat apa-apa. Bukan ya, Iya. survival itu. Jadinya nggak rata. Ya. Iya. Jadi nanti ada yang kelaparan, ada yang kelebihan. Ini Iya. dia nggak saling membunuh. Heeh. Ya, Ada mau Beri, kan apa dari pertarungan ya? ya. Ada yang saling membunuh kan? Enggak, kalau cuma Mungkin membunuh secara halus dari makanan kan nggak dapat itu. oh dia racun. Iya. Ya Allah. Oh dulu kejam banget tuh. Kacau ya. Tapi kan dulu nggak punya otak. Ya mungkin maksudnya nggak punya. Ya, Belum bantu Iya. pelajaran. Pikiran kita tuh masih belum. Iya, sepintar sekarang lah. Ya ada apa sifat nakal. Iya. Ya, Terus dari korupsi sendiri tuh kita jadi tahu gak sih kalau asal usulnya korupsi itu bisa dari keinginan kita sendiri gitu loh. Karena kita yang greedy atau rakus, kita kurang bersyukur gini-gini. Jadi kita mengambil hak orang lain buat kepentingan kita sendiri. Terus selain itu kataku ya, korupsi di Indonesia itu bisa terjadi karena keadilan hukumnya itu yang kurang. ya. Bener banget. Benar, sebenarnya ada undang-undang tentang perampasan aset, cuma belum disahkan sama DPR. Nah, ide ini dari itu zamannya Pak Jokowi ya kalau nggak salah ya. Ada udah diusul undang-undang perampasan aset. Jadi para koruptornya istilahnya disebut sebagai orang yang melakukan ya. Kayak aku misalnya ambil uang, nah, Itu namanya koruptor. koruptor. Iya. Ah. Yang diambil ini korupsi. Ya, ini korupsi. Iya benar. Benar. Nah, diadakan atau usulan itu undang-undang perampasan aset di mana para koruptor ini akan asetnya ini ya rumah, kayak kendaraan, uangnya itu dirampas sama negara atau KPK. Jadi mereka itu benar-benar dimiskinkan. Jadi misalnya Pak ayahnya koruptor ini ketangkep di penjara, dia penjaranya cuma setahun mungkin, yang pertahunnya aneh juga ya, setahun itu. Nah keluarga itu masih menikmati karena masih punya rumah, punya uang kan, masih apa sisa-sisanya lah. Nah kalau ada undang-undang ini, mereka bisa dimiskinkan. Jadi keluarganya pun ya kayak dia jadi gelandangan atau nggak dicap sebagai anak koruptor, anak korupsi lah, apalah. Jadi mereka nggak diasingkan. Oh Jadi iya. ini ya Kayak dibully gitu ya. dibully kan. Ya, mungkin mereka cerah. Ya. Nah, ada juga koruptor juga ada juga yang apa ya? Menggelapkan dana itu biar gak ketawa sama negara nih. Mereka itu ada istilahnya money laundering. Oh, pencucian uang. Ya, pencucian uang. Buat jualan agar tidak. Nah, betul. Jadi mereka ini kayak bikin jualan, Ah, buka usaha nih, restoran lah istilahnya, restoran. Mereka nggak urus restoran di alun-alun, dengan konsep ya seadanya, konsep mewah lah. Tujuannya apa sih? Tujuan mereka itu nutupi keuangan, uang haram ini. Jadi uang haram menjadi uang bersih, uang halal lah, dihalalkan. Uang haramnya ditaruh ke restoran ini sebagai modal. Nah, pas ini berjalan,
ada pelanggan nih, ada pelanggan, terus pasti ada pengeluarannya. Pengeluarannya tercatat kan, dilihat dari badan pajak lah, kan pajak itu lihat kan, kalau misalnya kita kerja di sekolah nih sebagai guru, gaji kita ternyata 10 juta, kan aneh kan, kalau pajak masa kamu jadi guru gajinya itu 10 juta, kan tak masuk akal. Jadi pasti kamu ada indikasi korupsi. Nah, yang dialihkan itu mereka bikin usaha restoran. Pas pengeluaran mereka tuh bilang, oh ini hasil penghasilan saya 100 juta ini dari restoran saya yang mewah ini. Jadi para pajak ini ya, oh ternyata hasilnya itu ya halal. Jadi itu kayak cuman pengalian doang, Ya, biar mereka pengalian. tuh nggak curiga. Kenapa uang kita banyak banget? Nah, biar kiranya itu dari usaha penjualan itu tadi. Tapi biasanya gitu jualannya nggak ada yang rame. Ya, karena Iya. awalnya mungkin rame ya. Ramunya itu mungkin karena para Iya, kan di endorse. Jadi kan lama-lama kan mahal, sepi. Nah, sepi itu habis ditutup. Meskipun sepi gitu masih jalan biasanya. Masih jalan mana ya itu cirinya sepi tapi masih jalan terus kok dalam tahun itu curiga. Kamu tahu aku sekarang itu kata ya sih ini sebenarnya ini dari sensor ya. Iya. Tahu kan? Oh, Mereka nggak usaha. oh, dia cuci uang juga. Hah, sumpah ya? Indikasinya ini tuh. Cirinya gitu, dia buka usaha, ternyata sepi tutup, nggak udah. Kebanyakan tutup kayak aneh banget kayak bikin usaha tutup lagi, nggak usaha lagi tutup lagi kayak. Itu emang usahanya apa sih? Soalnya makanan, bagian makanan sih. Oh, yang makanan ringan tuh ya? Ya, makanan ringan, makanan berat. Oh, dulu tuh pernah di tahun berapa gitu. Aku tahu namanya tuh, Oh iya. ya kalau nggak salah ya. Tapi dibandingin sama negara lain ya, Indonesia itu termasuk negara terkorup tuh. Kan di sini itu ada yang namanya CPI atau bisa disebut Corruption Perception Index. Nah, Corruption Perception Index itu 0 tuh negara terkorup dan 100 tuh negara terbersih. Indonesia itu masuk ke 34. Yang mana rata-rata negara itu harusnya 43 gitu. Berarti Indonesia itu masih di bawah rata-rata. Kalau dibandingin sama Singapura itu 93 loh. Iya. Kayak yang Sih banget berarti ya. Ya karena Iya. Indonesia itu kapan Indonesia bisa begitu? Ya, kayak aku yang bilang tadi, salah satunya itu juga karena penegak hukumnya yang kurang. Kayak yang dibilang Pak Wiraita, aku lupa namanya. Dia bilang kalau Singapura is nation of law, while the others are nation of lawyers. Yang mana itu artinya Singapura tuh punya kebijakan hukum yang tinggi gitu loh. Sedangkan di negara lain tuh juga sama. Tapi kalau kamu punya pengacara yang hebat, kamu bisa menangin itu. Jadi kayak nggak ada gunanya. Tapi gara-gara korupsi banyak keadilan yang sudah hilang, kayak nenek yang ngambil Kayu bakar. Ya, itu kan Cuman penjaranya 3 tahun, tapi yang korupsi besar-besaran cuma 6 tahun. Oh iya. Itu Ya, contohnya itu ya guys. hukum kita. Iya, kan kalau kalian punya uang, kalian Ya, Kalau Iya, punya kalau uang punya bisa kuasa. uang, pengacara bagus. ya itu kalian mudah guys. Apalagi akhirnya bisa disuap. Kayak Sambo itu mungkin sampai sekarang masih belum mati itu Sambo. Iya, aku juga belum dengar beritanya. Masih Itu kan, berkeliaran Sambo. itu kan di internet dikabar-kabarin ya. Ini nanti dihukum matinya kapan, divonis matinya. Tapi sampai sekarang masih Iya. belum ada jasadnya Sambo. Hanya ucapan para pejabat, tidak Hoax, hoax. Ngomongan ya, ada citraan lah. Ya. Karena sekarang ada presiden kita bilang kalau bakalan bikin pulau khusus bagi koruptor. Oh iya. Bagi koruptor katanya gitu ya, katanya. Kayak mereka susah. Tahu. Ya, tidak. Jadi dampaknya itu bikin masyarakat sengsara. Ya, apa lagi? Jadi pokoknya ini sangat merugikan rakyat. Kalau misalnya ya,
misalkan aja Indonesia ini nggak pernah terjadi korupsi, kita itu bisa bangun sekolah, rumah sakit, ya halo, negara kita itu kaya. Yes. Tapi dengan karena korupsi ini kita jadi serba kekurangan ya. Pak, soalnya solusinya gimana sih? Menurut kalian solusinya baik untuk Korupsi ini. ya, Kan. Ya mungkin Ya dari mana dulu nih? mungkin adanya itu tadi kayak yang dibilang sama Arya, perampasan aset, sama itu katanya ada undang-undang yang korupsi bakal dihukum mati, itu nggak tahu kapan rilisnya. Ya mungkin itu dengan undang-undang tersebut mungkin bisa mengurangi korupsi. Ya. Citizen sendiri kan juga ada KPK. ya. Tapi kebanyakan sekarang itu kebanyakan ditangani kejaksaan aku. Ya aku setuju sih soal perampasan aset. Maksudku itu setujunya yang dirampas tuh bukan hasil korupsinya aja, tapi semua hartanya juga. Dengan tujuan biar dia jerah gitu loh, nggak melakukannya lagi. Ini sayang banget gak desain ya. Iya, Susah makanya kali. gitu. Sebenarnya kalau kasus kalau dihukuman mati itu ada undang-undangnya. Nggak tahu undang-undangnya berapa. Cuman yang jelas itu ada undang-undang kalau koruptor itu bisa dihukum mati kalau keadaan negara itu sedang kondisinya tidak baik saja. Kayak tahun kemarin itu pandemi 2021 atau 2020, kamu tahu Julia Batu Bara? Batu bara. Apa itu? Batu Bara itu nama. Oh, batu bara. Bukan Batu Bara, namanya memang Batu Bara. Oh, PT-nya. Orangnya namanya. Orangnya mah. Julia Apa boleh tahu? Batu Bara namanya Batu Bara itu loh. Oh, unik banget namanya batu bara. Aku mikirnya Batu Bara itu. Nah dia itu dari dinas apa itu? Sosial gitu loh. Nah dia itu korupsi bansos. Sebenarnya ya kalau korupsi bansos di mana negara itu lagi kacau itu kan dilanda pandemi. Indonesia lagi berada di titik terendah. Titik terendah. Sebenarnya itu bisa dihukum mati. Tapi sayang sampai sekarang dia ya bebas. Oh, dia nggak Karena- penjara. Jadi ya di penjara tapi sebentar. Penjaranya mungkin itu pun penjaranya mewah. Oh ya mewah. Oh, Ada kasur, makanan stick. Ya, ada videonya juga di YouTube itu banyak kok. ternyata penjara juga ada kesenjangan sosial ya. Ada uang, ada kualitas. Oh, iya. Yang ada kualitas. Kata-katanya anak Gen Z ya. Right. Benar itu. Oke, aku rasa udah cukup ya obrolan kita hari ini. Kita dari ngobrol gini tuh jadi banyak pengetahuan gitu loh. Arya juga udah cerita tentang pengalamannya, Alta juga. Ya. Kita udah sharing informasi bareng. Terus kalian ada harapan nggak sih biar Indonesia ini nggak menjadi negara korup di dunia gitu? Ya harapanku ya semoga para koruptor tuh semakin bisa sadar bahwa kalian tuh harus uang banget tau, sumpah. Dah gak boleh gitu tuh. Kalau harapan saya ya saya berharap pemerintah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing tanpa harus uang, tanpa harus pengen uang banget. Kayak di negara apa itu lupa. Itu nggak ada yang pengen uang, bahkan Wow. hampir Ini uangnya. mau uang tapi kan nggak terlalu Sadar. ya, sadar lah bahwa ya cuma segitu gajinya, nggak lebih, jadi nggak perlu korupsi. Ya kan emang tujuan awalnya kan emang cuman buat mengabdi kepada rakyat ya. Ya juga mengayomi masyarakat. Dan untuk kesenangan pribadi aja. Bukan hanya untuk orang kaya. Real. Pikirkan orang lain sama juga. orang miskin juga, orang bawah-bawah. Biasa? Ya harapanku semoga koruptor bisa lebih banyak ditemuin lagi ya. Ini kan korupsi di Indonesia udah banyak banget. Yang 271 triliun, Ya. ada yang sampai kuadriliun itu. Ya. Wah, itu banyak Amina banget. ya? Kan bisa beli rumah berapa guys pakai kuadriliun? Ya, bisa beli pulau. Oke. Dan juga semoga cita-cita Pak Prabowo bisa mengungkapkan kasus-kasus lain, korupsi Ya. lain, Ya. bisa Ya. dibicarakan selayaknya. Ya. Mati lah. Yes. Aja? Oke, udah cukup. Itu cukup? Oke. Kita akhiri aja ya podcast nongki kita. Oke.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan Assalamualaikum warahmatullahi dadah. wabarakatuh. Dadah.